A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa 'alaihi bil 'ilmi wa man arada al-akhirata fa 'alaihi bil 'ilmi wa man arada ma fa 'alaihi bil 'ilmi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alimin ulama, para asatidz, para pemimpin sebuah mobil khusus yang saya muliakan, saya hormati Bapak Haji Mustafa, Bapak Haji Asy Allah, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang majelis taklim masalah mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini di bulan Rabiul Awal ini kita masih dapat bermuajah untuk bersimpuh di mushola yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka Thalathul Ilmi. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis taklim ini menjadi wasilah Allah ampuni dosa kita. Amin. 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 Panjangin umur, sehatkan badan, murahkan rezeki, mudah-mudahan keluarga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah, kita menjadi soleh dan soleh. Amin. Ya Allah ya Allah, salawat dan salam senantiasa kita telah limpahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat serta salam ini pula disampaikan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita umat baginda Rasul nanti di hari kiamat ketika kita meninggal dunia, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul husna, pertolongan yang besar dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 golongan manusia menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menjelaskan ada 4 macam golongan manusia. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, ada kelompok manusia yang tahu perintah dan tahu larangan. Ini golongan yang pertama. Jadi perintah tahu, larangan tahu. Salat 5 waktu perintah Allah Subhanahu wa taala dia kerjain. Larangan Allah misalkan makan barang yang haram ditinggalkan, mabuk, judi enggak dikerjain. Ini adalah golongan yang pertama, yaitu golongan manusia tahu perintah dan tahu larangan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Amin. Manakala ada perintah
perintah tapi nggak tahu larangan. Yang kedua, sholat dia kerjain, dia tahu ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi larangan Allah dilanggar. Mabok tetap jalan, judi dikerjain, merampas harta orang yang bukan haknya dia lakukan, padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan yang kedua, tahu perintah tapi nggak tahu larangan. Golongan yang kedua ini dalam status Islam adalah termasuk orang-orang yang fasik, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah, ya mungkin kita juga sama kali kayak gini nih, termasuk yang mau, benar nggak? Jadi kita tahu perintah tapi nggak tahu larangan. Ini golongan yang kedua. Kemudian ada golongan yang ketiga, kata Syekh Imam Al-Ghazali Hujjatullah, beliau mengatakan golongan yang ketiga ini adalah kebalikan daripada kelompok yang kedua. Tahu larangan tapi nggak tahu perintah. Yang ketiga nih, mabok enggak, judi enggak, ghibah ngomongin aib orang lain enggak, sholat karena dia nggak tahu sholat itu perintah Allah nggak dikerjain, ya. Ghibah ngomongin orang enggak, mabok enggak, minum minuman keras enggak, judi enggak, makan harta riba enggak, tapi sholat juga nggak dikerjain. Kenapa? Lantaran dia adalah nggak tahu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat yang parah, kata Syekh Imam Al-Ghazali Hujjatullah, nggak tahu perintah, nggak tahu larangan. Ini yang paling parah, yang keempat. Sholat enggak, ngaji enggak, mabok enggak, judi hobinya, ghibah ngomongin orang tiap hari. Ini kelompok yang keempat ini maka adalah kelompok yang celaka, naudzubillah min. Tuh makanya empat kelompok ini kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok golongan yang pertama, tahu perintah, tahu larangan. Begitu ada perintah dalam Al-Quran, begitu ada perintah menurut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus kita kerjakan. Larangan Allah maka harus kita tinggalkan. Ya, itu sedikit ya sebelum kita bahas malam insyaallah usul fi dalam kitab Mabadi awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabhasul Awal, pembahasan yang pertama, fil amri, tentang perintah. Di dasar hukum perintah yang kita kerjakan itu berdasarkan hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi dalam hadis beliau, "Manahaitukum anhu fajtanibuhu." Sesuatu yang aku larang untuk kalian, ini kata Nabi, anhu dari sesuatu, fajtanibuhu maka tinggalkan, jauh, jangan jika larangan Allah maka jangan kita kerjakan, harus ditinggalkan. Wa ma amartukum bihi, dan sesuatu amartu yang aku telah perintahkan, kata Nabi, kum kepada kalian, tuh
Fatu minhu, maka laksanakanlah, maka kerjakanlah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Ini dasar hukum perintah jelas. Hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dimaksud dengan amr, perintah itu apa? Wa huwa talabul fi'li minal a'la ilal adna. Yang namanya perintah itu adalah permohonan untuk melakukan suatu pekerjaan minal a'la, dari atasan, ilal adna, kepada bawahan. Maksud atasan di sini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ilal adna, kepada bawahan. Siapa? Yaitu kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya amr. Amr itu adalah perintah. Perintah yang Allah perintahkan kepada kita, itu namanya amr, ya. Dari Allah kepada hamba-hambanya, yaitu kita manusia, ya, orang-orang muslim yang laki atau perempuan yang sudah akil balik, ya. Di sini banyak beberapa kaidah menjelaskan tentang masalah amr atau suatu perintah. Yang pertama, al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dalla ad-dalilu ala hilal. Asal suatu perintah itu adalah wajib, ya. Asal suatu perintah itu adalah wajib, hukum asal perintah, ya. Apalagi pakai sigot amr. Kalau kata ahli nahwu, amr itu adalah perintah. Kalau kata perintah, kalimat-kalimat amr di dalam Al-Quran, dalam firman Allah, berarti itu adalah amr, perintah yang wajib harus kita kerjakan, ya. Apa contohnya? Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 77 di antaranya, kata Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Kata Allah, hai sekalian manusia, aqimus sholata, dirikanlah sholat, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Perintah wajib, sholat 5 waktu wajib bagi muslim yang udah akil balik, yang udah mukallaf, yang udah mumayyiz, yang udah bisa membedain mana yang baik, mana yang halal, mana yang haram. Ini namanya amr. Makanya sholat 5 waktu hukumnya wajib. Tadi kata Nabi, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Maksudnya apa? Kalau sholat nggak bisa berdiri, boleh sholat dalam keadaan duduk. Nggak bisa duduk, boleh sambil boleh, bisa sambil berbaring, boleh pakai isyarat. Nggak bisa pakai isyarat, mati benar. Sholat sebelum sholat, wajib sholat lagi begitu, benar nggak? Makanya kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, sembahlah olehmu rabbaka, Tuhan, hatta ya'tiyaka, sampai datang kepadamu al-yakin,
keyakinan. Ulama mufassir, ulama-ulama ahli tafsir mengatakan bahwa al-yakin di situ yang dimaksud al-maut, yaitu kematian. Maka sembahlah Allah, salatlah Allah, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian kepada. Artinya apa? Sebelum kita meninggal dunia, maka salat lima waktu wajib kita kerjakan. Ya. Jadi manakala ada perintah-perintah dalam Al-Quran yang menunjukkan adalah amr, perintah, berarti harus kita kerjakan. Kemudian ada tafsir, ada rincian. Ya, tidak semua perintah itu hukumnya wajib. Ya. Ada al-amru lin-nadbi. Ada perintah itu lin-nadbi. Lin-nadbi itu apa? Hukumnya nadab itu mandub sunnah. Ya, ada perintah juga yang hukumnya perintah sunnah. Ya. Al-amru lin-nadbi, perintah itu juga ada yang sunnah. Apa contohnya? Di hadis Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, kata Nabi, la amartuhum, sungguh, ini ada lamnya lamul amr, lam taukid, ya. Lam taukid itu yang berfungsi untuk menguatkan pembicaraan. Sungguh. Makanya kalau ada kata-kata sungguh dalam Al-Quran itu adalah sebagai penguatan bagi kita nih, ya, penguatan bahwa Allah itu, bahwa Nabi Muhammad itu memerintahkannya adalah sungguh-sungguh dengan kalimat atau huruf yang namanya huruf taukid, ya, dalam ilmu nahu, ya, atau dengan kata-kata sumpah dalam Al-Quran. Ya, misalkan apa? Dalam surah Al-Asr Allah berfirman, wal asri, demi masa, demi waktu asar. Wal asri innal insana, sesungguhnya manusia lafi khusrin, sungguh dalam kerugian. Itu adalah dalam taukid, berarti semua manusia dalam kerugian. Illa, kecuali, di situ ada pengecualian. Siapa yang merugi, kata Allah? Illal ladzina, sesungguhnya orang-orang aman yang beriman kepada Allah, wa amilus sholihat, dan melakukan amal sholeh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka empat golongan itu adalah termasuk golongan yang tidak merugi, yang Allah jelaskan dalam surah Al-Asr. Ya. Kemudian kalau ada kata-kata apa perintah, ya, berarti itu adalah asalnya wajib. Tadi ada tafsir, ada penjelasan dari rincian bahwa tidak semua perintah itu hukumnya wajib. Ada perintah yang menunjukkan, yaitu mandub sunnah. Tadi seperti bersiwak, ya, ini anjuran Nabi bersiwak. Anjuran Nabi bagi laki-laki kalau sholat Jumat pakai pakaian yang serba putih, pakai minyak wangi, pakai lidah, pakai sorban, dan lain sebagainya. Ini adalah perintah yang bersifat mandub, perintah yang bersifat sunnah. Ada juga perintah yang bersifat mubah, boleh. Contohnya wakulu washrabu, ini perintah Allah dalam Al-Quran, tapi tidak bersifat wajib. Wakulu washrabu, makan dan minumlah kamu. Makan minum itu sunnah. Kecuali di situ ada dalilnya beda. Misalkan kalau di surah yang lain beda perintahnya, misalkan ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kata Allah, kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Kata Allah, kulu, makanlah kalian, wahai para rasul, minat thayyibat, dari sesuatu yang baik. Berarti ini wajib, makan sesuatu yang baik, yang halal, wajib. Kalau tadi kulu wasrabu, makan dan minumlah. Kalau untuk sekadar makan dan minum, mubah. Ya, silakan kita mau makan dan minum, nggak apa-apa.
Rasul, wahai para Rasul, kulu makanlah kalian minat thayyibati dari yang baik-baik, wa amalu sholihah dan lakukanlah amal soleh. Ini ada korina, ada hubungan antara yaitu makan yang baik, makan yang halal dengan amal soleh. Artinya apa? Bahwa kalau kita yang makan dan minum dari sesuatu yang halal, dari sesuatu yang baik, maka akan berpengaruh terhadap amal soleh yang kita kerjakan. Ya, mungkin barangkali kalau selama ini kita maaf ya, termasuk yang ngomong ya malas ibadah, malas sholat, malas tahajud, malas zikir dan lain sebagainya, mungkin ada sesuatu makanan atau minuman yang haram atau yang syubhat yang masuk ke dalam perut kita. Ya, ini konsep aturan ya. Masyaallah hadirin rahimahullah. Itu yang pertama, bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Asal suatu perintah itu wajib. Illa kecuali madalla ad-dalil ala khilafi, kecuali ada dalil yang apa? Yang memperselisihkannya. Artinya apa? Yang wajib bisa jadi tadi, bisa jadi mubah, yang wajib bisa jadi sunnah, yang wajib bisa ditinggalkan lantaran perkara-perkara yang lain, yang kecuali ya. Kemudian yang kedua, al-aslu fil amri la yaqtadi tikrar. Asal suatu perintah la yaqtadi tikrar, yaitu tidak membutuhkan pengulangan. Tikrar itu artinya pengulangan ya. Jadi nggak mesti harus berulang-ulang. Asal suatu perintah itu nggak mesti harus diulang-ulang. Apa contohnya? Kalau Allah Ta'ala atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah, sempurnakanlah ibadah haji wal umrata dan umrah lillahi, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Perintah menunaikan ibadah haji wajib bagi yang mampu hanya satu kali, tidak perlu pengulangan. Itu maksudnya. Maka kalau berangkat haji yang kedua kalinya, maka hukumnya bukan wajib, tapi sunnah. Ya, wajibnya hanya sekali yang menunaikan ibadah haji. Demikian juga umroh. Kalau umroh mah hukumnya sunnah, bukan wajib, terkecuali umroh yang dinazarkan, maka hukumnya wajib. Kalau saya dapat kusuran, saya akan bernazar melaksanakan ibadah umroh, maka umroh semacam ini, umroh yang dinazarkan, hukumnya wajib. Ya, harus melaksanakan ibadah ya. Nah, jadi ibadah haji, perintah ibadah haji layak tadi tikrar, tidak membutuhkan, tidak memerlukan pengulangan. Artinya apa? Kewajiban ibadah haji hanya satu kali ya, wajibnya hanya sekali. Itu pun manistata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk melaksanakan perjalanan ke tanah suci. Naik hajinya, sehat fisiknya, sehat akalnya, jasmani dan rohaninya, dan lain sebagainya yang menjadi syarat dan rukun untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang berikutnya, al-aslu fil amri la yaqtadil fawr. Asal suatu perintah itu tidak memerlukan yaitu spontanitas atau harus disegerakan. Artinya perintah itu nggak mesti harus disegerakan ya. Misalkan contohnya apa? Tadi ibadah haji sama. Ibadah haji itu nggak mesti harus disegerakan. Kapan saja bagi orang yang mampu
lagi ngaji, lagi nuntut ilmu, lagi duduk di majelis taklim, pada sholat maghrib, tiba-tiba jam 7 lewat 10 menit berkumandanglah azan sholat isya. Ya, maka kita tetap ya untuk melanjutkan pengajian, enggak mesti harus ditunda untuk melaksanakan sholat isya. Ini berdasarkan kaidah fikih ya, al aslu fil amri la yaqtadil fawr. Enggak mesti harus disegerakan ya, karena kita sedang menuntut ilmu. Yang terpenting begitu kita mendengar kumandang azan ya, kalau menghormati mungkin berhenti sejenak ya, biar azan berkumandang dulu. Kemudian dalam hati kita kalau bisa mah azam itu apa? Azam itu kita niat, ya Allah ya, saya sholat isyanya nanti begitu, agar kita enggak termasuk orang-orang yang melalaikan sholat. Tapi jangan cuma azam doang, kita beres selesai isya kagak. Nah itu ya, ini yang dimaksud dengan bahwa al aslu fil amri la yaqtadil fawr, bahwa asal sesuatu perintah itu tidak harus disegerakan ya, tentunya dalam kasus-kasus tertentu ya. Ya kalau kita lagi main HP maka dengan suara azan wajib berhenti main HP, benar gak? Wajib ya. Ini maka lagi ngaji dengan azan isya, maka lanjutkan ya, lanjutkan ngaji ya. Anak sekolahan lagi belajar dengan suara azan zuhur ya, kalau memang ada perintah sholat zuhur kata kepala sekolah, wali kelas sholat zuhur taat kepada guru ya. Sekarang lagi PJJ lagi ya, kayak zaman dulu. Kalau dulu kita takut sama Quran, ini sekarang nih masyarakat ditakut-takutin sama demo. Bener gak? Iya, udah nggak usah takut, pengajian mau udah jangan prek, bener gak? Ini kesempatan yang nanya, Ustaz ngaji libur gak? Lanjut, gak usah libur, bener gak? Ya, ngaji gak usah libur ya, maulid terus, jalan terus. Jadi yang penting kita banyakin berdoa ya, banyakin doa dan banyakin doa untuk kemaslahatan, kebaikan bangsa Indonesia, agar pemimpin-pemimpinnya Allah kasih hidayah. Tugas kita mah itu doa, bener gak? Udah gak usah mikirin macam-macam, takut inilah, takut itu. Yang penting ibadah jangan kita tinggalin, sholat jangan kita tinggalin, ngaji jangan kita tinggalin, sholawat di bulan maulid banyakin baca sholawat. Insya Allah hidup kita berkah. Kalau kita beriman bertakwa kepada Allah, insya Allah ini negeri akan dikasih keberkahan oleh Allah. Mana dalilnya? Udah jelas di Al-Quran. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Lau anna, seandainya kata Allah, ahlal qura, penduduk suatu desa, amanu, senantiasa beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna, sungguh kami kata Allah akan bukakan kepada penduduk desa tersebut barokah, keberkahan minas samai wal ardh, yang akan Allah datangkan dari langit dan dari bumi. Ini janji Allah dalam Al-Quran ya. Kalau kita beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, al-amru bisyai'i amrun biwasaihi. Perintah terhadap sesuatu juga merupakan perintah terhadap perantara perintah tersebut ya. Perintah terhadap sesuatu yang bahasanya ribet nih. Perintah terhadap sesuatu adalah perintah terhadap perantara itu sendiri. Artinya apa? Misalkan contoh, al-amru bis sholat amrun bit thaharah. Perintah melaksanakan sholat, maka pelantara yang mengantarkan untuk sahnya sholat juga ikut wajib. Contohnya apa? Thaharah. Sebelum sholat tentu kita thaharah.
kita bersuci, diperintahkan untuk berwudu, maka perintah wudu juga wajib sebelum melaksanakan sholat. Itu maksud daripada al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah terhadap sesuatu merupakan perintah juga terhadap perantara sebelumnya. Ya, yang melantari bahwa pekerjaan itu wajib dikerjakan. Artinya apa? Sebelum sholat, maka kita diperintahkan untuk berthaharah, untuk bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas. Kalau hadas kecil ya mungkin bisa dibersihkan dengan cara yaitu istinja, dengan cara berwudu. Ya, kalau hadas besar disucikan dengan cara mandi, ya, mandi janabah. Ya. Kemudian al-amru bisyai'in nahyun an diddihi. Perintah terhadap sesuatu sekaligus larangan terhadap kebalikannya. Kalau Allah memerintahkan sesuatu berarti sekaligus Allah melarang, gitu maksudnya. Misalkan apa? Wa aqimus shalah, Allah menyuruh dirikanlah salat, berarti larangan Allah untuk apa? Untuk melalaikan salat. Ya. Itu yang lebih jelas ya. Wa qulu lin-nasi husna, maka berkatalah kalian, kata Gusti Allah, linnas, kepada manusia, husna, perkataan yang baik. Berarti Allah melarang kita untuk berkata yang tidak baik, berkata yang menyakiti perasaan orang lain, ya, seperti contoh nyata yang sekarang sedang terjadi. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah ia berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam aja katanya. Kalau dia enggak mampu untuk berkata yang baik, maka diam lebih baik. Ya, ini kata Nabi. Ya, ini adalah prinsip, ya, bagaimana dalam menjaga lisan kita. Makanya yang menyebabkan manusia nanti masuk ke dalam neraka, ya, diantaranya kata Nabi, minal jauh, dari mulut, maksudnya dari lisan, ya. Hati-hati, ya, harus pandai-pandai kita dalam menjaga lisan. Makanya bagaimana lisan ini biar bisa dijaga, biar berkata yang senantiasa baik-baik, yang bagus-bagus, maka tidak lain obatnya adalah dengan banyak berzikir. Ya. Orang yang terbiasa zikir, insyaallah lisannya akan terjaga, hatinya akan tenang. Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir hati tenang. Kalau hati udah tenang, lisan akan terjaga. Insyaallah tidak akan berkata yang kotor, berkata yang menyinggung perasaan orang lain dan sebagainya. Ya, ini perintah yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, idza fu'ilal ma'mur bihi ala wajhi yakhrujul ma'mur an muhdatil amr. Apabila apa yang diperintahkan sudah dilaksanakan, yakhrujul ma'mur an muhdatil amr, maka orang yang melakukan perintah itu yaitu yakhruju, bebas daripada tanggungan perintah tersebut. Artinya apa? Kalau kita udah melaksanakan sholat sesuai dengan yang Allah perintahkan, maka nggak ada beban bagi kita, maksudnya nggak ada beban bagi kita, karena kewajiban Allah udah kita kan. Kalau kita nggak ngerjain sholat, maka beban bagi kita, benar nggak? Makanya orang yang soleh, orang yang bertakwa, yang rajin ibadah, dia kalau meninggalin sholat terus ada penyesalan kan? Aduh, kita sholat, begitu, benar nggak? Karena masih ada rasa iman di dalam hatinya. Tapi orang yang kagak sholat biasa-biasa, dia nggak sholat biasa-biasa aja. Tapi orang yang soleh, yang ahli ibadah, yang rajin sholat,
begitu meninggalkan satu waktu aja dia tinggalkan sholat, maka ada perasaan di hatinya itu masya Allah berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Faiza ada musyasil ma patayam mama fasolat, maka apabila seseorang tidak mendapatkan alma air patayam maka hendaklah ia bertayamum fasolat lalu sholat. Tayamum itu pengganti daripada sholat wudu, ya, daripada wudu ketika tidak mendapatkan air, ya. Terus tayamum kalau nggak ada air, ya, awaitu tayamum istibahati sholat fardhu lillahi ta'ala, itu niat tayamum, ya, kalau tidak mendapatkan air. Kharaja an wahdatil amr, maka orang yang bertayamum dia bebas, dia tidak menanggung suatu perintah, ya. Fala qada'a alaihi idza wajadal ma'a, maka orang yang sudah bertayamum enggak wajib mengqada salat tatkala apabila dia sudah mendapatkan air. Artinya apa? Dia udah tayamum, habis sholat ada air, maka nggak wajib qada, ya, nggak wajib qada. Sholat yang dia kerjakan dengan tayamum maka dihitung sholat adaan, bukan sholat qadaan, ya. Keterangan dalam kitab usul fiqh. Masyaallah hadirin wa rahmatullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah penjelasan, ya, tentang masalah amr atau perintah. Jadi kesimpulannya bahwa dasar hukum perintah itu jelas berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana itu kumaan fajtanibu, sesuatu yang aku larang untuk kalian, kata Nabi, jauhkan, maka jauhkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, sesuatu yang telah aku perintahkan, kata Nabi, kepada kalian, fa'tu minhu, laksanakanlah dari perintah itu mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan manfaatnya, khususnya untuk saya secara pribadi, dan mohon dimaafkan sebesar-besarnya apabila ada penjelasan yang kurang sempurna, yang kurang pas di hati hadirin Allah sebelumnya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bulan Maulid ini, bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW ini, Allah senantiasa berikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi, ya. Kata Nabi, man ahya sunnati inda fasadi ummati, siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, kata Nabi, inda fasadi ummati, di tengah-tengah rusaknya umat saat ini, maka baginya seperti orang yang mati syahid, ya. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, ya. Kita nggak usah mikir ngaji terus, sholat ibadah yang kita tinggalin, kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi, kita hidupkan sholat, ya, untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih panjang umur, disehatkan badan kita, sehat walafiat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan generasi kita menjadi yaitu generasi yang akan teruskan perjuangan para alim ulama yang sudah pada meninggal dunia. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terjemput. Alhamdulillah, penjelasan tentang usul fikih yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Khairuddin
sudah selesai tentang amar, perintah. Mungkin ada tambahan dari Abah Haji Moto, Abah Haji Umar. Tanya doang. Oh tanya, siapa? Ya. Tadi ada perintah dan larangan. Saya garis bawahi perintah dan larangan. Perintah mendirikan sholat dan zakat. Bagaimana hukumnya orang muflis terhadap zakat? Itu aja. Maksud Bagaimana hukumnya orang muflis Orang muflis yang tidak mampu. bukan tidak mampu kali. Kasarnya punya uang 1.000, punya utang 5.000. Hah? Wajib zakat gak? Gitu. Ya, zakat enggak gitu artinya. ya. Baik, ya soal akan saya jawab. Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Orang yang muflis, muflis membahas Arab ya. Iya. Muflis itu orang yang bangkrut, orang yang bangkrut, bangkrut ya, orang yang tidak mampu untuk bagaimana apakah wajib zakat orang yang muflis. Nah, ini kan ada yang namanya al-muzakki, ada yang namanya mustahil. Muzakki orang yang mengeluarkan zakat. Ini yang sudah wajib, yang ada nisab, yang ada punya uang. Ada mustahil, mustahil orang yang wajib menerima zakat. Mungkin ya kalau menurut pendapat saya bahwa muflis itu termasuk minal fuqara wal masakin, ya termasuk orang-orang fakir miskin, berarti nggak wajib zakat. Dia wajibnya mustahil menerima zakat. Mungkin seperti itu, Pak Haji. Makasih. Ya, maksudnya mustahil zakat. Ya. Ya, cukup. Ya. Lanjut. Nanya baik, nanya lagi. Ada tambahan apa sih? Ibu. Odin. Ada itu apa sih? Udah. Ya, larangan juga. Ya. Tentang larangan, perintah sama larangan. Perintah sholat dan perintah zakat. Aqimus sholat wa atu zakat, karena itu ya. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Terus kondisinya dia muflis, bangkrut ya. Mustahil. Ya, jadi masuk kategori mustahil. Ya. Gimana? Nama saudara. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Terus dan seterusnya. Ya, ada 8 asnaf ya. Ya. Seperti itu. Termasuk 8 asnaf. Iya, termasuk 8 asnaf. Ya. Masuk Ya. nama asnaf. Karena ada gorim juga ya. Ada gharib, orang yang berutang. Ya. Nah, kalau masih punya utang masih mustahil berarti. Boleh menerima utang. Ada utang buat beli mobil, utang buat beli rumah, mustahil. Ada itu. Macam Pak Haji kan SK-nya disantrenkan, terus datangin mobil gitu. Iya. Kan. SK-nya pesantren dulu. Kita belum punya SK lagi. Udah cukup, Bro. Ya, Terima kasih. udah. Udah. Alhamdulillah. Ayo deh itu ibu. Oh. Paham berarti guys. Cicing bayar paham berarti. Nah, alhamdulillah. Kesimpulannya adalah tadi udah disimpulkan sebenarnya udah Pak Ustadz bahwa di dalam fikih ada juga namanya usul fikih, asal-asal fikih yang dicetuskan oleh Al Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Yang kita pretelin atu-atu pada malam hari ini adalah tentang perintahnya, tentang al-aslu fil amri lil wujub dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi bisa berguna untuk kehidupan kita dan kita bisa praktekkan di kehidupan kita masing-masing. Mari kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz. Silakan Ustaz.
Bin Abdul. Udah, dapatan. Udah, Abdul. ربنا يا كريم اللهم صل وسلم محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن صحابه رسول الله امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك يا كريم العظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اليك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات اللهم لك الحمد ومنك الفضل واليك المشتكى وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اجعل نعمتنا دائمه ودولتنا اندونيسيا قائمه واولادنا علماء ولا تسلط علينا ظالما فلا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا